Lu dari mana aja? Janjian jam berapa? Datang jam berapa? Sorry ya Bas, tadi gua ada kumpulan dulu di kampus. Ya udah, lu mau apa ketemu sama gua? Enggak, mau ini doang sih. Ini cincin yang di pasar itu kan? Gua udah bilang jangan beli cincin itu. Kan lu tahu gua bisa lihat gituan. Masih aja lu nggak percaya sama gua. Waktu itu gua gak percaya sama omongan lu, makanya gua beli. Lu tahu kan? Kalau misalnya lu pakai cincin itu, lu nggak bisa lepas. Gua udah ngerasain kok resikonya. Maaf ya, gua gak ngedengerin lu. Ya udah, lu mau apa ketemu sama gua? Gua mau ngomongin proyek nih sama lu nih. Sekarang lu gak perlu nahan rasa sakit lagi ya, apa? Sekarang lu bisa diistirahat dengan tenang. Bentar. Gua Angkasa, temennya Atma. Lu siapa? Aku Awan. Awan. Terpukul hati gue pas dengar kabar Atma meninggal. Gue jadi saksi perjuangan dia ngelawan penyakitnya. Bolak-balik rumah sakit buat cuci darah, ratusan juta keluarganya abisin buat dia berobat. Tapi dia gak pernah nyerah ngelawan penyakitnya. Ya sampai waktunya hari ini. Senang sih, dia bisa istirahat dengan tenang sekarang. Cuman sedih juga, dia udah gak ada. Aku ngerasain apa yang kamu rasain. Aku sering lihat orang-orang kehilangan keluarganya. Kayak kamu sekarang kehilangan sahabat kamu. Sedih emang kehilangan seseorang. Oh iya, by the way, kalau kenal Atma, lu teman kampusnya apa gimana? Kok Atma gak pernah kenalin ya kalau dia punya teman secantik lo ke gue? Enggak, aku cuma lewat sekitaran sini aja tadi. Aku suka aja suasananya syahdu, makanya aku samperin. Masa cuma lewat doang? Lu aja pakai baju hitam-hitam, udah kayak orang layat. Serius, cuma lewat sini aja. Ini juga baju. Aku duluan ya, mau ojolnya udah datang. Bentar, boleh minta username IG nggak? Boleh. Hai, ini gue, Angkasa. Oh iya, Angkasa ada apa? Pasti.
Terus, lu di sini juga? Pak Aryo dosen pembimbing gue di kampus. Baru kemarin sore gue bimbingan sama dia. Cuman takdir berkata lain. Tuhan ingin dia pulang lebih cepat. Oh iya, lu kenal Pak Aryo di mana? Aku gak pernah kenal sama orang-orang itu. Mau ke dalam? Enggak, kamu aja. Aku udah tadi. Yaudah gue ke dalam dulu ya. Lu tunggu di sini. Boleh duduk? Boleh. Kenapa ya kita bertemu terus di suasana berduka kayak gini? Lu juga gue lihat-lihat gak pernah berbaur sama pelayat lain. Gue jadi bingung sama perkataan lu yang gak pernah tahu orang-orang itu. Kenapa hidung lu? Obrolan ini terlalu pribadi gak sih buat kita yang baru kenal? Aku suka tempat yang kayak gini. Di pemakaman adalah tempat menarik untuk mendengarkan cerita dari orang yang meninggal. Cerita baiknya dia, cerita hebatnya dia. Pada akhirnya, yang tersisa dari orang yang meninggal itu adalah kenangan manis masa hidupnya. Terus, kita bisa mengambil pelajaran dari itu semua. Mungkin gak menarik ya buat kamu. Manusia sementara, tapi ceritanya abadi. Kebetulan hari ini gue libur. Mau ikut ke taman gak? Nenangin diri sama gue. Tapi aku ada urusan habis ini. Udah gak bakal gue culik. Ayo. Kamu wangi banget, udah kayak mandi parfum 1 ember aja. Iyalah, masa jalan sama cewek cantik bau keringat? Kamu udah sering kesini. Lumayan. Bagi gue, tempat taman ini menjadi tempat pelarian dari hiruk pikuk kota. Jauh dari bisingnya kota Bandung. Bagi gue kehidupan ini gak begitu adil. Harusnya banyak keberuntungan yang gue rasain saat ini. Cuman kesialan hadir dan ngancurin semuanya. Aku gak ngerti maksud kamu. Lupain. Kayaknya di situ enak. Kita ke situ yuk. Enggak. Ini bubur kaca yang paling enak pernah gue cobain. Apa aku bilang enak kan? Ini udah langganan dari pas waktu aku SMP. Soalnya
Bapak aku suka bawain kalau dia pulang kerja. Udah lama banget rasanya gak pernah dibawain makanan setelah bapak pulang kerja. Aku gak ada maksud ke arah sana. Gak apa-apa, santai. Aku udah kenyang, boleh minta tolong simpenin nggak? Boleh. Kelihatannya cincin kamu bagus, itu dari bapak kamu. Enggak, ini beli di pasar loak Astana Anyar tahun kemarin. Hmm, Mm. Sebenarnya ada cerita aneh tahu di balik cincin ini. Lu mau denger nggak? boleh, boleh. Jadi kan waktu itu gue beli cincin ini sama teman gue. Dia tuh orangnya kayak bisa ngerasain hal-hal goib kayak gitu. Hmm. Jadi indigo lah ya istilahnya. Lu lihat aja nih, bentukannya aja kan beda. Iya, aku pertama kali lihat bentukannya kayak gini. Terus kata dia, gue nggak boleh beli cincin ini. Terus kenapa kamu beli? Soalnya kan gue orangnya nggak percaya sama hal kayak gitu. Hmm. Makanya gue beli karena gue penasaran. Siapa lu? Aku yang kau keluarkan dari penderitaan panjang. Yang kau pakai, yang kau bebaskan. Lu hantu. Hantu datang dari orang telah mati. Aku datang dari ketiadaan. Dari mimpi buruk di setiap tidur panjang. Tidak. Jangan lepaskan itu. Aku butuh majikan baru untuk hidup bersama-sama. Aku butuh perjanjian baru. Gue. Aku akan hidup bersamanya. Ada dalam dirinya. Lalu aku akan makan dari cinta di dekatnya. Setiap perempuan yang jatuh cinta dengan mereka akan aku ambil untuk aku jadikan kudapan. Ketika malam tiba, aku akan datang ke tempat tidur perempuan itu. Masuk ke mimpinya, mengunyah nyawanya dari dalam. Jengkal demi jengkal, perempuan itu akan mati dengan mulut menganga dan mata putih semua. Jangan khawatir, angkasa. Hidupmu akan berubah. Kau akan kaya raya. Keberuntungan akan datang. Karena itulah kenapa dulu aku dipelihara. Semesta ini adil, angkasa. Setiap kemalangan harus diseimbangkan dengan kemewahan. Aku bisa memberikan itu. Kau akan lupa rasanya ingin. Kau akan lupa rasanya butuh. Karena semua sudah ada. Hidup yang sempurna lebih sempurna dari kesempurnaan itu sendiri. Dengan napas terengah-engah gue kebangun dari mimpi gue. Tapi kejadiannya benar-benar nyata gitu. Dari situ gue percaya, ternyata omongan temen indigo gue ini bener. Oh iya, gue mau dengar cerita lu dong. Masa orang semisterius lo gak ada cerita aneh? Aku gak ada cerita horor kayak kamu. Cuman aku ada sesuatu yang aneh di diri aku.
Kenapa nunjuk hidung? Hidung lu mampet. Bukan mampet. Aku bisa mencium kematian. Maksudnya? Sebenarnya dari aku kecil, aku bisa mencium kematian. Ketika ada orang yang mau meninggal, kecium baunya, wangi bagi aku. Makanya aku gak bisa nahan diri buat gak datang ke pemakaman. Baunya tuh sangat mengundang. Berarti alasan lu ada di pemakaman Pak Aryo sama Atma karena itu? Iya, kayak gitu Angkasa. Makasih ya buat hari ini. Seneng tahu bisa banyak sharing sama kamu. Iya, santai. Gue juga makasih ya. Lu udah luangin waktu sama gue. Walaupun kita gak punya waktu banyak. Oh iya, aku gak akan ceritain yang tadi ke siapa-siapa. Kamu tenang aja. Iya, gue tahu kok. Lu gak bakal bisa ceritain itu ke siapa-siapa.